Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Yang kami hormati segenap hadirin yang hadir pada pagi hari ini, sebelum dimulainya haflah akhir sanah dan wisuda purnawiyata MI MTS MA Mansya'ul Ulum, ada pra-acara. Sebagaimana kemarin juga ada yang namanya pra-acara. Kalau kemarin penampilan dari santriwan santriwati awaliyah membaca nadhaman, untuk hari ini pra-acara akan diisi dengan pembacaan kitab kuning oleh salah satu siswi dari Madrasah Aliyah Mansya'ul Ulum yang kebetulan juga kemarin di wisuda. Pembacaan kitab kuning ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian tidak bermaksud sama sekali untuk sombong, untuk pamer dan semacamnya. Pertama adalah untuk memotivasi kita semua untuk tetap belajar, untuk memotivasi kita semua untuk tetap istiqomah dalam mengkaji kitab kuning. Tujuan yang kedua adalah dari pembacaan kitab kuning ini kita bisa tahu bahwasanya Mansya'ul Ulum masih konsisten dalam mengkaji kitab kuning peninggalan ulama salaf terdahulu, tetap konsisten dalam mengkaji peninggalan dari ulama salaf yang masih relevan diajarkan di pesantren, bahkan di sekolah formal yang ada di Mansya'ul Ulum ini. Meskipun mohon maaf, mungkin di luar sana kitab kuning ini sudah dianggap tidak relevan lagi, sudah dianggap tidak zamani lagi, tapi saya yakin insya Allah sampai ila yaumil qiyamah tetap relevan. Sebagaimana prinsip yang diemban oleh Nahdlatul Ulama, al-muhafadzatu bil qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi yang baru yang lebih baik lagi. Inilah tujuan kami menampilkan pembacaan kitab kuning pada pagi hari ini. Dan saya di sini sebagai pemandu atau moderator. Jadi nanti setelah pembacaan kitab kuning kita akan diskusi masalah fikih. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan fikih terkait bab yang akan dibacakan, itu nanti bisa panjenengan maju untuk bertanya. Kebetulan karena momennya ini mendekati hari raya Idul Adha, kami pilih bab yang cocok untuk momen tersebut. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kitab kuning ini relevan untuk keadaan apapun, untuk kondisi apapun, seperti itu. Untuk pembacaan kitab kuning ini kami pilih bab udhiyah atau bab kurban. Jadi barangkali nanti Bapak Ibu ada yang bertanya mengenai kurban, bagaimana kurban menggunakan hewan selain sapi dan kambing misalnya, itu nanti bisa ditanyakan ke siswi kami yang akan menampilkan kitab kuning ini. Untuk pembacaan kitab akan dibacakan oleh siswi Madrasah Aliyah yang bernama Uswatun Hasanah. Ini cocok dengan namanya ini, teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Itu teladan yang baik. Kami harap juga nama sesuai dengan artinya atau dengan kondisi yang sebenarnya oleh seseorang itu. Dan ini saya kira cocok, uswatun hasanah. Untuk tidak berlama-lama lagi, kami beritahukan untuk urutannya. Nanti akan dibacakan kitab kuning, kemudian dilanjuti dengan penjelasan, dan yang terakhir adalah dialog interaktif antara audiens dan qori atau pembaca kitab kuning tersebut. Apabila ada pertanyaan bisa diajukan. Mungkin itu saja, langsung saja kami persilahkan untuk Ananda Uswatun Hasanah untuk membacakan kitab Matan Ghoyah wat Takrib bab udhiyah
Kepadanya kami persilahkan. Mungkin beri aplaus yang meriah untuk beliau. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku fasal suci. Wal udhiyatu utawi kurban iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kukuake. Wa yujzi ulan nyukupi fiha ing dalam udhiyah apa aljada'u pawelan siji minal dhani saking wedhus kibas. Wa tsani ulan pawelan loro minal ma'zi saking wedhus kacang. Wa tsani ulan pawelan loro minal ibili saking unta. Wa tsani ulan pawelan loro minal bakori saking sapi. Wa tujzi ulan nyukupi apa al badanatu unta badanah an sab'atin saking wong pitu. Wal baqaratu lan nyukupi apa sapi an sab'atin saking wong pitu. Wasyatu lan nyukupi apa wedhus an wahidin saking wong siji. Wa arba'unan utawi perkara papat iku la tujzi'u ora nyukupi apa arba'un fid dhahaya ing dalem pira-pira kurban. Al aura'u nyatane hayawan kang pece, al bayyinu kang pertelo apa auruha pecene aura. Wal arja'u lan hayawan kang pincang, al bayyinu kang pertelo apa arajuha pincange arja. Wal maridatu lan hayawan kang loro, al bayyinu kang pertelo apa maraduha lorone marido. Wal ajfa ulan hayawan kang kuru, allati dhahaba kang ilang apa muhuha sumsume ajfa minal huzali krana arai kuru. Wa yujzi ulan nyukupi apa al khasiyu hayawan kang den piri, wal maksurul qarni lan hayawan kang pecah sungune. Wala tujzi ulan ora nyukupi apa al maqtu'atul udhuni hayawan kang den ketok kupinge, wadzanabi lan buntute. Wa waktu dzabhi lan utawi waktune nyembelih iku min waktu sholatil idi awit saking waktune salat id ila ghurubi syamsi tumeka maring surupe srengenge min akhiri ayyamit tasyriki saking akhire pira-pira dina tasyrik. Wa yustahabbu lan den sunnahake inda dzabhi ing dalem nalikane nyembelih apa khamsatu asya'a 5 pira-pira perkara. At-tasmiyatu nyatane maca basmalah, was-sholatu lan maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat, wat takbiru lan maca takbir, wad du'a'u lan maca doa bil qabuli kelawan doa qabul. Wala yakulu lan ora kena mangan sapa al muddahi wong kang kurban syai'an ing suwiji-wiji minal udhiyati saking hayawan kurban al mandzurati kang den nadari. Wa yakulu lan kena mangan sapa muddahi minal udhiyati saking hayawan kurban al mutatawwi kang den sunnahake biha kelawan udhiyah. Wala yabi'u lan ora kena adol sapa muddahi minal udhiyati saking hayawan kurban. Wa yut'imu lan aweh mangan sapa muddahi al fuqara'a ing pira-pira wong fakir wal masakina lan pira-pira wong miskin. Fasal menjelaskan tentang hukum-hukum berkurban. Kurban ialah nama bagi hewan ternak yang disembelih pada hari raya Nahar dan juga hari-hari tasyrik, yang tujuannya untuk taqarruban ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah ta'ala. Hukum kurban sendiri adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Dan hewan yang mencukupi untuk dijadikan kurban ialah kambing kibas yang berumur 1 tahun yang memasuki umur ke-2 tahun,
Kemudian kambing Jawa yang berumur 2 tahun yang memasuki umur ke-3 tahun. Kemudian unta yang berumur 5 tahun yang memasuki umur ke-6 tahun. Dan kemudian sapi yang berumur 2 tahun memasuki umur ke-3 tahun. Wa tujzi'u al-badanatu an sab'atin. Dan untuk unta sendiri, 1 ekor unta hukumnya mencukupi untuk kurban sebanyak 7 orang. Begitu pula untuk 1 ekor sapi. Sedangkan untuk 1 ekor kambing itu hanya mencukupi untuk 1 orang saja. Wa arba'un la tujzi'u fid dohaya. Kemudian ada 4 kriteria hewan yang tidak mencukupi untuk dijadikan kurban. Yaitu apa saja? Yaitu hewan yang buta, kemudian hewan yang pincang, hewan yang sedang sakit, dan yang terakhir hewan yang sangat kurus, yang mana dari kekurusannya ini hewan itu tidak memiliki sumsum. Dan untuk hewan yang dikebiri, kemudian hewan yang pecah tanduknya itu masih bisa dibuat untuk berkurban. Kemudian untuk hewan yang terpotong telinganya dan juga hewan yang terpotong ekornya itu tidak mencukupi untuk dijadikan kurban. Wa waktu dzabhi, adapun waktu penyembelihannya sendiri ialah min waqti sholatil aidi ila ghurubis syamsi min akhir ayyamit tasyriki. Mulai dari sholat Idul Adha atau tanggal 10 bulan Dzulhijjah sampai dengan terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik atau tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Wa yustahabbu 'inda dzabhi khamsatu asya'a. Dan bagi penyembelih hewan kurban disunnahkan 5 perkara, yaitu at-tasmiyatu, membaca basmalah, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad, dan yang ketiga menghadap kiblat, yang keempat membaca takbir, dan yang terakhir atau yang kelima membaca doa agar kurbannya dikabulkan, agar doanya diterima oleh Allah. Wala yakulu al-muddahi syai'an minal udhiyati al-manzurati. Dan bagi si pengkurban itu tidak diperbolehkan untuk memakan sesuatu dari hewan yang dikurbankan jika kurbannya adalah kurban wajib atau kurban nazar. Dan bagi kurban sunnah itu hukumnya boleh untuk memakannya. Dan untuk si pengkurban juga tidak diperbolehkan untuk menjual suatu apapun dari apa yang dikurbankan, dan diharuskan baginya untuk memberikan kepada orang fakir dan juga orang miskin. Terima kasih atas keterangannya. Mungkin bisa diberi aplaus yang meriah untuk Mbak Uswah. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab qaidah atau qawaid nahwu sharafnya saya yang tanya sementara, nanti menyusul dari audiens mungkin ada yang mau ngetes kemampuan atau skill dari Mbak Uswah, monggo kami persilahkan. Nanti mikrofon biar disediakan oleh panitia. Untuk selanjutnya nanti setelah ini akan ada pertanyaan tentang masailul fiqhiyah atau pertanyaan terkait pembahasan dari kitab fikih yang dibacakan tadi. Untuk pertanyaan qawaidul nahwi atau pertanyaan nahwu sharaf, di situ ada lafadz wal udhiyatu sunnatun muakkadatun wa yujzi'u fiha al-jada'u min ad-dhani. Sunnatun itu kalimat apa? Kalimat isim. Tandanya? Tanwin. Bisa disebutkan nazamnya? Fal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdi wa bila min wa alif. I'rabnya apa? Rofa. Kenapa kok rofa? Karena kedudukannya sebagai khobar. Khobar itu apa? Kalimat isim yang dibaca rofa yang disandarkan pada mubtada. Sebutkan nazamnya. Wal khabarus mundur tifa'in usnida mutabiqan fi lafdihi lil mubtada. Kalau ada khobar pasti ada mubtada. Mubtadanya mana? Lafat al-udhiyatu. Al-udhiyatu mubtada. Mubtada itu apa? Kalimat isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil lafdi. Sebutkan nazamnya. Wal mubtada ismu raf'uhu mu'abbadu an kulli lafdin amilin mujarradu. Wa yujzi'u fiha al-jaza'u. Yujzi'u kalimat apa? Kalimat fi'il. Kalimat fi'il apa? Fi'il mudhari. Hukum fi'il mudhari mu'rab apa mabni? Mu'rab. I'rab apa?
I'rab rafa. Nadhamnya. Raf'ul mudhari alladzi tajarrada an nasibin wa jazimin ta'abbada. Coba ditasrif lafaz yujzi'u. Ijza'a yujzi'u ijza'an wa mujza'an fahuwa yujzi'un wa dzaka mujza'un ajzi' la tujzi' mujza'un mujza'un. Wathaniyu minal ma'zih. Minal ma'zih di situ kalimat apa? Kalimat isim. Kalimat isim tandanya Al dan huruf jar. al dan huruf jar. Huruf jar berupa Min. min itu punya faidah, punya makna. Makna dari min yang kamu ketahui apa? Tab'id bainul jinsi ibtida'ul ghayah. Tab'id itu apa? Membagi, Bayanul jinsi. menjelaskan jenis. Ibtida'ul ghayah. Awalan kalimat. Luar biasa, beri tepuk tangan kembali. Saya kira sudah cukup untuk pertanyaan Ausarroh. Nanti mungkin ada tambahan dari audiens. Dan untuk pertanyaan fikihnya langsung saya persilahkan pada hadirin. Mungkin ada yang mau tanya mengenai bab kurban tadi yang sudah dijelaskan. Silahkan angkat tangan, nanti biar disediakan mikrofonnya dari panitia. Oh, dari ketua yayasan. Oke. Dari ketua yayasan mau tanya mengenai fikih. Sebelum ke fikih, saya mau tanya kaidah nahwunya dulu. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun ya. Coba di i'rab dulu. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Al udhiyatu adalah kalimat isim, tanda isimnya al. Syahidnya fal ismu bitanwini wal khafdi urif wa harfi khafdi wa bila min wa alif. I'rabnya adalah i'rab rafa karena kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada ialah kalimat isim yang dibaca rafa yang sepi dari amil lafdi. Syahidnya wal mubtada ismu raf'uhu mu'abbadu an kulli lafdin amilin mujarradu. Sunnatun adalah kalimat isim, tanda isimnya tanwin, dibaca rafa karena kedudukannya sebagai khobar dari lafaz al-udhiyatu. Cukup. Sunnatun itu tadi merupakan isim ya, tandanya adalah Tanwin. Tanwin ada berapa? Ada 10. Yang khusus masuk pada kalimat isim? Ada 4. Apa saja? Tamkin, tankir, muqabalah, dan iwad. Baik. Sekarang permasalahan fikihnya ya. Tadi sempat disinggung oleh moderator bahwa kurban itu sudah ditentukan hewannya ya, seperti kambing, sapi, dan unta. Selain itu bisa enggak dijadikan hewan kurban? Misalnya mentok misalnya, atau ayam, itu boleh enggak dijadikan kurban itu? Menurut pendapat para ulama, berkurban dengan menggunakan ayam atau sejenisnya seperti mentok tadi itu tidak sah atau tidak mencukupi. Referensinya dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Tidak sah ya? Tidak sah. Sekalipun saya misalnya fakir miskin ingin berbagi daging dengan yang lain misalnya, tidak bisa? Kalau itu ada pengecualian. Pengecualiannya dari Imam Ibnu Abbas. Jadi bagi orang yang fakir bisa bertaklid kepada beliau dengan ketentuan memang benar-benar fakir. Oh gitu ya. Jadi saya bukan potongan fakir ya sementara ini. Bukan. Terus daging kurban, misalnya yang menyembelih itu perempuan bisa ndak? Boleh ndak? Sah apa ndak?
Yang kita tahu selama ini kan pasti bapak-bapak ya, laki-laki. Misalnya ada ibu-ibu yang kuat misalnya, ingin nyoba menyembelih kurban, itu boleh apa enggak, atau sah atau enggak itu? Tetap sah, karena tidak ada ketentuan yang menyebutkan harus laki-laki atau perempuan. Sekalipun ia sedang haid, tetap sah. Oh tetap sah ya ibu-ibu ya? Tetap sah. Dengan catatan berani itu. Oh, berani. Tadi di situ di dalam kitab ini dijelaskan bahwa daging kurban itu dibagikan kepada fuqara masakin. Tetapi realitanya di tengah-tengah masyarakat itu daging kurban diberikan ke semua lapisan masyarakat, entah itu fakir miskin atau kaya sekalipun. Nah itu bagaimana itu? Hukumnya boleh-boleh saja, kecuali jika itu kurban nazar. Maka jika kurban nazar tidak diperbolehkan dibagikan kepada orang kaya, harus kepada fakir miskin. Ya. Monggo barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan? Oh nyoba, ya. Monggo dari asatid. Penasaran. Kira pun salam, langsung aja. Mbak Us, begini langsung saja ya. Ini studi kasus sebetulnya yang beredar di masyarakat. Masyarakat kita itu kadang punya niat untuk akikah, ya, untuk akikah. Tetapi sebab sudah menjadi kebiasaan ya, mereka itu bahasanya sekalian kan gitu ya. Kadang mereka itu ingin akikah, tetapi ditaruh pada itu tadi hari-hari kurban tasyrik tadi. Nah, tolong jelaskan apakah itu masih akikah atau sudah berubah menjadi statusnya ya, sudah menjadi korban. Karena itu apa ya, memang sudah terjadi di masyarakat ingin akikah tetapi ditaruh atau diletakkan ditunggu sampai hari besar itu tadi pada hari-hari tasyrik. Nah, apakah itu boleh apa tetap menjadi akikah tergantung niat atau walaupun tidak niat kurban akan menjadi kurban di saat dilaksanakan pada hari tasyrik tersebut, yaitu pada hari pelaksanaan penyembelihan kurban. Begitu saja Pak Usil. Tidak bisa, karena prosesnya itu berbeda. Jika daging kurban untuk udhiyah kurban itu harus diberikan dalam keadaan masih utuh atau belum dimasak. Sedangkan untuk akikoh itu harus dimasak terlebih dahulu. Jadi berbeda sekali. Berkenaan tadi, orang tadi niatnya akikoh, ya, tapi dilaksanakan pada tadi pelaksanaan kurban, ya. Itu bagaimana? Tetap akikoh, karena tergantung niat. Segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Tetap akikoh. Hukumnya boleh ya? Boleh. Boleh ya. Terima kasih maksudnya. Mungkin dari asatid yang lain, monggo. Tereh pola berdesatannya. Umpama ini, saya dimintai orang untuk menyembelih kurban, misalnya. Tapi daging kurban itu tidak saya bagikan itu. Saya masak sendiri, kedibiin. Itu boleh apa enggak itu? Misalnya, ya misalnya, kan misalnya. Daging kurban itu bisa dimakan oleh pemiliknya sendiri dengan maksimal sepertiga. Sepertiga dimakan sendiri dan sisanya dibagikan kepada orang lain. Bukan itu pertanyaan saya. Saya dimintai untuk menyembelih. Yang berkurban Pak Livin misalnya ya. Kemudian meminta saya, itu kan yang sering terjadi di masyarakat, tokoh masyarakat atau kiai atau ustadz diminta untuk menyembelihkan hewan kurban. Setelah saya sembelih, daging itu tidak saya bagikan. Saya masak sendiri, saya taruh kulkas, saya siapkan untuk beberapa bulan, stok beberapa bulan yang akan datang. Itu boleh apa enggak itu? Ini untuk upah atau memang kurban dibagikan? Kurban. Kurban bisa dibagikan untuk satu orang saja, satu
hewan kurban langsung dibagikan untuk satu orang, hanya untuk satu orang, itu hukumnya diperbolehkan, tetap sah kurbannya. Waduh, sah ya berarti ya. Nggih. Tapi tolong jangan dipraktekkan ini ya. Pasti ada gejolak sosial nanti. Monggo barangkali Bapak Ibu sebelum dimulai, monggo Pak Sulhan ini sepertinya sudah mau bertanya. Langsung saja, saya beli sapi. Setelah beli sapi pulang, ditanya sama Pak Badrul, "Gaya apa iku Pak?" "Gaya kurban." Hal yang seperti itu jadi kurban sunnah apa jadi kurban wajib? Terima kasih. Yang seperti itu termasuk kurban sunnah, karena di sini tidak ada ketentuan atau si pemilik tidak ada niatan untuk kurban nazar. Jika kurban nazar berarti memang ia mempunyai niat untuk berkurban nazar. Dan yang seperti ini termasuk kurban sunnah. Mohon penjelasan dari kitab apa itu? Dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Terima kasih. Mungkin sudah cukup ya. Semoga apa yang masih ada. Dari Gus Isul, monggo. Terakhir ya, terakhir. Sepertinya beliau juga mau kurban tahun depan. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, kalau niat berkurban masih belum, tapi kalau jadi korban iya memang. Jadi saya pertanyaannya cuma yang gampang-gampang, dasarnya Ustadzah Uswah. Pertanyaan saya dasar ini tentang makna udhiyah ya dengan kurban, itu mana yang lebih diutamakan? Yang kedua, tujuan dari nyembelih itu pembagian dagingnya atau ritual penyembelihannya, itu saja. Yang pertama, saya cuma tanya makna dasarnya, mana yang lebih diutamakan, makna kurbannya atau makna udhiyahnya di kenyataan lah. Kemudian yang kedua, pertanyaannya tentang kurban itu yang diutamakan dalam penyembelihan itu sendiri, itu ritual penyembelihannya atau pembagian dagingnya, kalau bisa sak dasarnya lah. Terima kasih. Yang pertama, antara udhiyah dan kurban itu sama. Kurban ialah hewan yang disembelih pada hari nahar dan juga hari-hari tasyrik, itu sama. Udhiyah dan kurban itu sama. Kemudian yang kedua, itu yang lebih ke proses penyembelihannya. Jadi kurban itu, pahala kurban dihasilkan setelah proses penyembelihan atau setelah mengalirkan darah. Jadi untuk membagikan kepada orang-orang fakir miskin ataupun orang kaya itu terserah si pemilik kurban, karena seperti tadi dibagikan untuk dirinya sendiri dan keluarganya itu bisa. Ya, jadi lebih diutamakan ke penyembelihannya. Iya. Oh, iya. Ya, terima kasih. Dasarnya masih pending. Oh iya, pending. Dasarnya di kitab ini Fathul Qorib. Oh iya. Oke, terima kasih. Ya,
Ya, nanti dilanjutkan Basul Masail, Gus. Ya mungkin cukup itu saja dari kami karena waktu yang terbatas. Terima kasih atas sumbangan pertanyaannya. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa bernilai pahala dan mendapatkan ridha Allah. Kami persilakan untuk Mbak Usma untuk duduk kembali ke tempatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas perhatiannya. Semoga apa yang ditampilkan tadi bisa memotivasi siswa-siswi lain dan memotivasi kita semua untuk lebih istiqomah lagi dalam mempelajari khususnya di dalam ilmu agama.